Tuhan. Baiklah, pada saat ini kita akan sama-sama untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10 kita sama-sama akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Lukas pasal 7 mulai dari ayat 1 sampai 10. Lukas pasal 7 mulai dari ayat 1 sampai 10. Ya. Ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung perbangunan rumah ibadat kami. Ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula bawahan, prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakanlah. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ayat 10 terakhir. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya akan beri judul keteladanan hidup orang yang percaya. Ya, kisah ini adalah perjalanan Yesus di Kapernaum, ya. Waktu dia berjalan di Kapernaum, ya, ayat 1 katakan setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Nah, ayat 2 dikatakan bahwa di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Saya mau ambil di sini, pertama di sini keteladanan hidup dari seorang perwira Kapernaum ini. Pertama, dia memiliki seorang hamba, dia memiliki, ya boleh katakan seorang pembantu, tetapi sangat dihargainya. Inilah keteladanan hidup yang kita bisa ambil, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita akan sama-sama mengalir, kita akan sama-sama melihat, menyimak ya kisah ini. Ya, pertama yang saya ambil bahwa walaupun dia seorang perwira, walaupun dia seorang pejabat negara, tetapi di sini dia sangat menghargai hambanya. Kita sering menghadapi, ya mungkin kalau seorang hamba itu dia harus menghargai atau menghormati tuannya, atasannya. Tetapi kalau kita lihat di sini, firman Tuhan mengatakan bahwa perwira ini seorang atasan tapi menghargai, sangat menghargai hambanya. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa dia sangat menghargai. Nah, ini poin pertama Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita. Ya, ini harus kita usahakan dalam kehidupan kita untuk selalu kita belajar untuk menghargai. Ya, bukan dihargai, tapi kita yang belajar untuk menghargai. Amin. Nah, kemudian yang selanjutnya saya ambil di ayat yang ketiga. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perwira ini waktu dia mendengar tentang Yesus, dia mengenal tentang Injil keselamatan, dia mendengar tentang berita sukacita. Yesus itu berbicara Injil, Yesus itu berbicara sukacita.
dia langsung ada respon. Bapak Ibu, kita akan banyak fokus ke hal yang kedua ini, ya. Kita akan melihat bagaimana respon, ya, waktu mendengar, ya. Firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi awalnya dari mendengar, Bapak Saudara kasih Tuhan. Nah, sekarang ini di zaman ini, ya kita sudah banyak mendengar firman Tuhan dari sini, dari sana, dari media dan sebagainya. Nah, waktu kita mendengar itu, apakah ada respon dari kita? Nah, kalau kita lihat ayat kedua ini, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ada respon. Haleluya. Ada respon. Nah, dia langsung responnya begini. Tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta, karena dia bukan orang Yahudi, ya, Kapernaum, daerah Roma sana. Jadi dia minta tolong kepada murid-murid Yesus pada waktu itu supaya sampaikan kepada Yesus, tolong dia gitu. Jadi di sini saya ambil bahwa dia merespon mengenai berita sukacita ini. Dia merespon akan berita keselamatan ini, ya. Dan waktu dia merespon, dia juga ada action gitu, ya, ada tindakan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang saya yakin dan percaya Tuhan mau orang percaya di saat zaman ini harus seperti ini. Harus ada respon dan harus ada action. Amin. Mendengar, ada respon dan action. Nah, saya melihat di dalam, mari kita belajar dulu mengenai ada seorang, ya, raja, 1 Samuel pasal 15. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 15 ada pengalaman dari seorang raja atau Raja Saul. 1 Samuel pasal yang ke-15. Di sini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di ayat yang kedua-dua, 1 Samuel pasal 15 di ayat yang ke-22 berkata demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya apa? Di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa mendengar itu lebih baik. Amin. Mendengar itu lebih baik daripada korban. Ya, walaupun memang korban itu penting, ya, kita berkorban itu penting, tetapi di atasnya itu adalah mendengar lebih baik. Saya baca lagi ayat 22. Ini dikatakan oleh Samuel. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Artinya apa? Mendengarkan suara Tuhan itu lebih penting daripada kita memberi korban. Walaupun memberi korban itu penting, tetapi di atasnya kita mendengarkan suara Tuhan itu lebih penting. Mendengarkan, merespon, dan action atau melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, di sini Saul dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Disitulah awal kejatuhan Saul. Ya, waktu dinasihati oleh Samuel, Samuel bilang mendengarkan, harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Ya, yang dimaksud mendengar di sini bukan berarti hanya mendengarkan dan sampai di mendengar saja, tetapi ada respon dan action. Nah, karena ini tidak dilakukan oleh Saul, disitulah Saul menurun sampai jatuh dan Saul gagal menjadi raja. Nah, mari kita mundur sedikit dalam kitab Samuel. 1 Samuel pasal 3, kita akan melihat bagaimana respon yang baik, ya, respon positif dari seorang yang mendengar. Ini Samuel waktu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Saya belajar di sini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Samuel itu waktu dia masih kecil, dia tinggal di rumah dari seorang imam pada waktu itu, Imam Eli. Dia masih kecil. Nah, mulai dari 1 Samuel pasal 3 di ayat yang ke-6, saya akan baca. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?"
Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Maksudnya di sini begini. Kalau di sini yang perlu respon adalah Eli, ya, karena Samuel masih kecil. Harusnya Eli yang respon. Tapi pada waktu itu Eli kurang respon. Samuel justru masih kecil, tapi dia dengar itu. Tapi ya, mari kita lanjut supaya kita mengerti. Ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Samuel belum pernah mendengar mengenai firman, berbeda dengan kita yang hari di zaman ini. Saya yakin dan percaya di zaman ini firman sudah banyak kita dengar. Amin. Di mana-mana kita bisa mendengar firman Tuhan. Tapi apakah kita merespon firman itu? Kalau di zaman Samuel memang belum pernah dengar, dia belum tahu namanya kebenaran, ya. Makanya dia di bawah tuntunan Eli. Nah, kita lanjut. Ayat yang ke-8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat 9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Ada respon. Haleluya. Ini yang saya mau ambil di sini, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ketika mendengar ada respon, ya. Ketika Samuel diberitahu bahwa itu adalah suara Tuhan, dia langsung merespon. Jadi sangat berpengaruh Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ketika kita mendengar, ya, mendengar berita firman Tuhan, harus ada respon. Jangan sampai kita biarkan firman Tuhan itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ataupun tidak masuk. Cuma suaranya saya yang masuk tapi tidak nyangkut di hati. Ya, ini sangat penting banget Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ketika kita mendengar atau sering bahasa gampang dimengerti, harus dengar-dengaran. Amin. Harus dengar-dengaran kepada perintah firman Tuhan. Kita akan lanjut firman Tuhan ini. Kita kembali ke ayat pokok kita tadi di Lukas pasal 7 di ayat yang keempat. Kita akan lanjut di ayat yang keempat. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, yang ketiga saya mau ambil di sini, ya, teladan yang diberikan oleh perwira ini, ya, karena dia sudah percaya Yesus. Ya, sebentar buktinya akan kita lihat di ayatnya selanjutnya bahwa dia percaya Yesus. Nah, ternyata walaupun dia berbeda dengan orang Yahudi karena dia masih keturunan Roma, tetapi dia mengasihi bangsa ini. Dia mengasihi orang Yahudi. Ya, dia sudah ada sifat mengasihi. Ya, mengasihi. Nanti mungkin kita akan lanjut lagi minggu depan dan seterusnya mengenai berbicara mengasihi ini, ya. Kita akan perdalam lagi mengenai mengasihi. Tetapi di sini dia mengasihi bukan hanya yang satu suku gitu yang saya ambil di sini. Kalau yang penting harus kita ambil bahwa dia mengasihi juga dengan suku-suku yang lain. Dia mau bertoleransi gitu, ya. Keteladanan di sini bahwa mau mengasihi walaupun bukan satu suku, walaupun bukan apalagi satu agama, bukan satu kepercayaan gitu, tapi mengasihi. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa. Amin. Tuhan mengasihi semua umat manusia. Tuhan mengasihi orang percaya dan orang yang tidak percaya pun Tuhan mengasihi. Dan Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi, karena Tuhan itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Dia tidak pernah berhenti mengasihi orang manusia. Nah, kita lanjut. Yang keempat saya ambil tetap di ayat 5, ya. Saya baca lagi. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami, ya. Dia yang menanggung rumah ibadat dari orang-orang ini. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya, dia seorang yang murah hati, ya, dia seorang yang juga mau berkorban untuk
pembangunan rumah ibadah. Ini yang saya ambil itu dari pembacaan ini. Ada keteladanan ya yang diberikan oleh perwira Kapernaum. Kenapa? Saya katakan bahwa dia percaya kepada Tuhan, ya. Dia merespon, ya. Imannya itu ada, langsung merespon waktu dia mendengar. Nah, kita lanjut lagi. Hal yang selanjutnya saya ambil di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 saya akan baca. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perwira ini, ya namanya perwira, ya tentu saja sudah pejabat lah, ya perwira ini, ya. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak layak gitu. Pernah nggak kita bertemu dengan perwira, ya? Mungkin berdirinya udah tegap gitu kan? Mungkin ya berbicaranya, oh ya, pejabat dia perwira, itu seperti itu. Tetapi perwira ini dia mengatakan bahwa dia tidak layak gitu. Saya ambil di sini bahwa perwira ini juga memiliki kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini sangat penting, ya. Kerendahan hati yang kita miliki itu akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi Allah, pribadi-pribadi yang dikasihi oleh manusia. Kalau kita hidup dalam kerendahan hati, saya tidak percaya kita akan dikasihi Allah, kita juga akan dikasihi oleh sesama manusia. Karena kita hidup dalam kerendahan hati, hidup rendah hati maksudnya, ya. Nah, jadi saya ambil di sini, walaupun dia seorang perwira, saya baca lagi di ayat 6 bagian-bagian akhir dikatakan, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Seorang perwira yang mungkin rumahnya sudah mewah, ya, rumahnya udah mewah, tapi dia bilang dia tidak layak gitu. Dia tidak layak untuk menerima Yesus masuk di rumahnya. Walaupun mungkin secara jasmani, secara finansial dia ada gitu, tapi itu dia tidak jadikan patokan, ya. Dia mengatakan dia tidak layak. Nah, kemudian kita lanjut. Yang selanjutnya kita akan melihat, dan ini ya bagian-bagian terakhir dari khotbah saya pada pagi hari ini, di ayat yang saya akan baca mulai dari ayat 8 sampai 9. Sebab aku seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah bahwa hamba ini telah sehat kembali. Hamba itu telah sehat kembali. Bapak Ibu Saudara Tuhan, iman dari perwira ini bisa menjadi mujizat bagi bawahannya. Ini juga menjadi teladan bagi kita, ya, menjadi teladan bagi kita, ya, orang-orang yang ada dalam Yesus. Dampak apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita atau yang kita sudah kerjakan, dan memberi dampak kepada orang lain, termasuk juga kepada, kalau dalam hal ini, orang-orang yang ada di bawahnya. Dengan imannya, ya, bahkan kalau saya lihat tadi, Tuhan melihat, wah, luar biasa kerendahan hatinya gitu. Orang ini sangat rendah hati. Nah, kemudian Tuhan sampai heran gitu. Di ayat yang ke-9 tadi, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ada perkataan Yesus mengatakan bahwa Yesus sampai heran gitu.
Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pernahkah kita membuat Tuhan Yesus sampai heran? Luar biasa imannya, haleluya. Luar biasa percayanya gitu. Walaupun dalam keadaan terjepit, tapi dia tetap beriman. Walaupun dalam keadaan yang susah, tapi dia tetap imannya tetap bekerja. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini hal-hal yang perlu kita pelajari di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak usah terpengaruh dengan keadaan apapun. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Di sini Tuhan Yesus yang memuji dia. Ya, jangan kita mencari pujian-pujian dari manusia. Ya, pujian-pujian manusia itu ada kalanya palsu. Tapi kalau kita mendapat pujian dari Tuhan Yesus, itu pujian yang luar biasa. Amen. Pujian yang luar biasa. Saya baca lagi di ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah itu, maka ia mengerjakannya. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Yesus heran dengan orang itu. Ya, dalam hal kerendahan hatinya, dalam hal imannya yang begitu besar, sampai Yesus memberikan motivasi kepada orang-orang murid-muridnya. Di antara kalian tidak ada iman yang sebesar orang ini. Padahal dia baru gitu, ya. Padahal dia baru mendengarkan firman Tuhan, tapi responnya, actionnya luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bagaimana respon kita? Bagaimana action kita ketika kita mendengar berita keselamatan, ketika kita mendengar Yesus Kristus? Apa respon kita? Haleluya. Saya tunggu respon kita semua. Saya juga belajar untuk merespon, mengaction, ya. Kami sama-sama belajar, ya, kita sama-sama belajar. Apa respon kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Jangan seperti Saul, ya, kurang dengar-dengar kepada Tuhan. Ya, dia pikir Tuhan dia bisa suap dengan korbannya. Dia pikir Tuhan bisa suap dengan hartanya. Ya, Samuel katakan, wah, Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau orang yang lebih mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini kita belajar, ya, untuk selalu menjadi teladan. Yang pertama saya dapat di sini bahwa walaupun dia seorang perwira, walaupun dia seorang pejabat, walaupun seorang atasan, dia mau menghargai bawahannya. Ini penting Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kemudian dia selalu mendengar, respon, dan dia action dengan apa yang dia dengar mereka mengenai Injil itu. Kemudian dia sangat mengasihi, dan dia mengasihi tidak pandang bulu. Dia mengasihi siapa saja, termasuk orang-orang yang berbeda agama, berbeda suku, dan lain sebagainya. Kemudian dia juga berkorban untuk membangun rumah ibadah. Dan karena selanjutnya juga dia hidup dalam kerendahan hati. Dia juga mempunyai iman yang luar biasa. Imannya luar biasa. Yesus sendiri yang mengatakannya. Nah, biarlah iman kita dipuji oleh Yesus. Keadaan apapun kita tetap percaya, tetap konsisten dengan iman kita, tetap komitmen dengan iman kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi.